Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya ingin membagikan ya pengalaman teman-teman ya, share ya buat teman-teman mungkin yang punya mobil, kendaraan bermotor mungkin ya, dan jarang dipakai ya. Itu ada solusi teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita jarang pakai motor, jarang pakai mobil, itu akan berpengaruh dari akinya nanti teman-teman ya. Jadi saya pernah jadi korban kondisi aki yang mati gara-gara kendaraan jarang dipakai teman-teman ya. Jarang dipakai, jarang dipanasin, tapi manasin pun ya itu pun nggak berpengaruh. Karena yang saya tahu waktu menonton tutorial yang ada di YouTube ya, untuk menghangatkan ya mobil dan juga mengisi baterai dari aki itu kita mobil statis dengan RPM sampai 3 kalau nggak salah, itu pun nggak berpengaruh. Alhasil ya aki yang saya punya mati dan harus ganti baru ya. Ganti baru kalau aki mobil ini kan lumayan mahal teman-teman ya. Mobil saya ini Brio ya, dan dia harus ganti dengan aki yang harganya 850.000. Jadi itu yang bikin saya agak-agak greget teman-teman ya. Karena kendaraan yang saya punya ini jarang dipakai ya. Jadi saya mencari solusi ya, baca-baca kira-kira apa yang bisa jadikan solusi ya aki kendaraan bermotor, mobil motor agar aman ya, agar dia tidak soak, tidak mati. Nah, saya menemukan nih teman-teman, makanya di sini saya mau berbagi ya. Jadi solusi yang paling bagus itu adalah kita memiliki pengecas aki portable teman-teman, seperti yang ada di sini nih teman-teman. Dan ini saya dapatkan harga yang sangat murah, nggak sampai 200.000, di toko online tuh ada. Nanti akan saya sertakan di deskripsi ya, di bawah, di mana tempat pembeliannya dan seperti apa. Nah, ini yang saya punya, ini harganya nggak sampai 200.000 teman-teman. Jadi ini adalah alat pengecas aki portable yang sangat bermanfaat sekali. Ini saya punya sudah hampir setengah tahun ya, sudah punya ini hampir setengah tahun, dan sudah saya gunakan untuk mengecas aki ini agar dia tidak mati atau tidak soak teman-teman. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara penggunaannya dan manfaatnya. Oke, nih sini teman-teman ya. Di sini alatnya bernama Volt Tuner. Teman-teman mungkin nanti akan saya kasih kunci ya. Kata kuncinya untuk mencari ini di Tokopedia atau di Shopee ya. Dan juga saya kasih linknya di mana pembeliannya ya. Jadi alatnya seperti ini. Ini akan saya buka teman-teman ya. Isiannya di dalam seperti apa. Nah, ini isinya di dalam seperti ini teman-teman. Ya, oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini alatnya. Alatnya ini ada indikator nanti, dan ini juga berfungsi untuk mengecek kondisi aki. Aki itu dalam kondisi baik-baik saja atau sehat atau sudah tidak sehat. Karena tandanya aki yang tidak sehat itu ada di angka 12, di bawah 12 ya. Jadi kalau aki pada saat dia dicolokin dengan ini, jadi ada colokannya nih teman-teman ya. Nanti kita taruh di plus dan ini ditaruh di minus. Jadi pada saat ini ditaruh di aki, kita colokin di aki plus dan minus, nanti indikatornya akan hidup teman-teman. Dan di sini, ini indikatornya di sini ya. Nah, indikator di sini akan hidup dan menunjukkan kondisi aki sehat atau tidak. Kondisi aki sehat itu ada di angka 12 ke atas, 12, sekian ya. Tapi kalau aki ini ada di angka 12 ke bawah, berarti aki itu dalam kondisi tidak sehat teman-teman. Dan biasanya kalau kita cas, jadi ini cara kerjanya teman-teman ya, sebelum saya jelaskan aki tidak sehat atau gimana. Jadi cara kerjanya di saat kita ngecas di kondisi aki sehat 12 ya, kondisi 12, indikatornya 12, ini pada saat sudah mencapai penuh ya, aki sudah mencapai penuh, ini akan mati sendiri dan ada tulisan full charge ya. Tetapi kalau akinya kita dalam kondisi tidak sehat, di saat kita colokin ini ya, colokan ini di plus dan minus, dan ini menunjukkan angka di bawah 12, itu biasanya ya pengecasan tidak akan stabil dan tidak akan mencapai penuh. Jadi dia akan ngecas terus teman-teman ya, nggak mau berhenti lah. Jadi terus-terusan dia akan mengecas sampai dia itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, di sini akan saya contohkan nih teman-teman ya. Jadi saya tunjukin ya kondisi aki saya ini, kondisi sehat atau tidak nih ya, akan saya tunjukkan. Jadi indikator masih mati nih teman-teman ya. Ini belum dicolokin ke listrik ya. Jadi belum dicolokin ke listrik ini. Nah, nih. Jadi ini belum dicolokin ke listrik. Jadi saya taruhkan ini dianjurkan untuk awal nyolokin
penjepitnya ini kita taruh di plus teman-teman ya. Habis gitu kita taruh di minusnya. Nah, di saat dia minus sudah tercampur seperti ini, indikator dia akan hidup teman-teman ya. 12,5. Ini menandakan kondisi aki yang sehat. Ya, karena kalau kondisi aki sehat dia 12,5. Ini belum dicolokin teman-teman ya. Jadi ini sebagai pengecek kondisi aki ini sehat atau tidak. Jadi kalau di indikator ini menunjukkan 12,5 menandakan aki ini dalam kondisi sehat. Ya. Nah, kalau sehat ya, dalam kondisi aki sehat, kalau kita cas ya, ini akan mencapai penuh dan dia akan mati sendiri, dan di sini nanti ada indikator full cas, menandakan bahwasanya pengecasan sudah mencapai penuh dan sudah berhasil teman-teman. Tapi kalau kita indikator di sini dia ada di bawah angka ini 10, 9 menandakan bahwasanya aki tidak sehat dan pengecasan tidak akan maksimal, tidak akan mati, tidak akan penuh, jadi tidak akan mencapai maksimal teman-teman. Nah ini ya, jadi ini sudah saya colokin, tinggal saya colokin ke listrik nih teman-teman ya. Ini listrik belum saya hidupin ya. Ini belum saya colokin, jadi disarankan untuk pemakaiannya ini saat ini mau dicolokin listrik jangan sampai dicolokin dulu teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah ini listrik belum saya colokin ya, belum saya hidupin, belum saya colokin teman-teman ya, karena colokan listrik yang saya punya ini agak jauh dari mobil, jadi saya menggunakan perantara ya, agak jauh karena colokan saya agak jauh dari mobil ya di sana, sedangkan mobilnya di sini. Jadi saya menggunakan ini, tapi ini belum saya colokin ke listrik. Disarankan ya penggunaannya sebelum kita gunakan atau sebelum kita pakai pengecasan, ini jangan dicolokin dulu teman-teman ya. Oke. Nah, nih sudah kepasang semuanya, indikator menunjukkan 12,5 menandakan bahwasanya aki dalam kondisi sehat. Dan di sini saya bisa lanjut untuk ngecas. Nah, ini saya colokin ya. Di sini saya colokin, tapi listrik belum kepasang teman-teman ya. Jadi disarankan penggunanya seperti ini. Masukin dulu ke aki dulu, pasang semua ke aki dulu, menunjukkan indikator, baru nanti kita colokin ke listriknya itu teman-teman. Listrik belum saya colokin di sini ya. Listrik belum saya colokin, dan di sini juga dilengkapi kipas teman-teman ya. Nanti setelah ini hidup ya, listrik sudah saya colokin. Di sini ada kipas pendingin nanti. Oke, coba kita colokin ke listrik ya. Ini listrik akan saya colokin. Oke, untuk memulai pengecasan teman-teman. Nah, oke. Nah, nih teman-teman ya, dia sudah mulai melakukan pengecasan teman-teman. Ini sudah naik ya, 13,6. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu ya, nggak perlu capek-capek nunggu nanti penuhnya sampai berapa jam. Ini kalau nggak salah, kalau pengalaman saya selama ini kisaran 2 jam ya. 2 jam dia sudah penuh. Nanti di sini ada indikator teman-teman, ada indikator full cas, menandakan bahwasanya pengecasan sudah mencapai maksimal ya, dan kita cabut listrik dari colokan dan kita lepas ya. Nah ini sudah melakukan pengecasan. Oke, kita tunggu ya, nanti akan saya tunjukkan kalau sudah penuh ya, kayak apa bentukannya, kayak apa tulisannya. Nah ini teman-teman ya. Oke, kita tunggu aja nanti 2 jam ke depan. Oke, ini teman-teman ya. Nih teman-teman bisa dilihatin ya di layar. Ya, di sini ada tulisan fully, dan ini menandakan bahwasanya pengecasan sudah selesai teman-teman. Dan ini hanya membutuhkan waktu, tadi saya ngecas dimulai sekitar jam 8 teman-teman ya, jam 8, dan sekarang jam menunjukkan setengah 10. Jadi cuma membutuhkan waktu 1,5 jam teman-teman ya. Jadi pengecasan mencapai full, dan di sini kalau sudah full teman-teman ya, ini sudah mati. Jadi tidak ada pengecasan lagi menuju ke sana. Jadi secara otomatis dia akan menghentikan pengecasan teman-teman. Di sini sudah tertera full ya, fully ya. Dan ini sudah mencapai 14,1, dan nanti kalau dia sudah terpakai dan sudah menurun dia mencapai ke 12 ya. Nah, ini pengalaman buat teman-teman. Kalau kondisi seperti yang saya bilang tadi ya, kondisi aki tidak sehat ya, dan dia menunjukkan angka pengecekan di sini di bawah 12. Ini pada saat pengecasan tidak akan sampai penuh seperti ini teman-teman ya. Dia akan terus jalan ya,
tidak ada hentinya, tidak penuh ya. Itu saran saya, kalau masih bisa dipakai akinya tetap dipakai aja. Mungkin dicas aja sekitar 4 jam, itu sudah cukup. Nanti itu sudah bisa dipakai akinya teman-teman. Cuman disarankan mungkin sudah saatnya harus diganti, karena pengecekan aki itu kalau sudah di bawah angka 12, ya 10, 9 gitu, itu harus diganti teman-teman, karena aki sudah nggak sehat. Nah ini ya, ini sudah sudah selesai pengecasan, dan cara penghentiannya dari listrik kita harus cabut dulu teman-teman ya. Kita harus cabut dulu dari stop kontaknya ya. Jadi kita jangan mematikan dari sini dulu teman-teman ya. Jangan cabut dari sini dulu. Kita matikan dari stop kontaknya dulu ya. Kita cabut dulu teman-teman. Nah, kita cabut begini ya. Nah, kalau sudah kecabut di sini baru kita ambil yang negatif dulu teman-teman untuk mematikan yang ini ya. Nah, kita cabut di sini. Nah, kita cabut di sini. Nah, sudah selesai teman-teman. Dan ini seperti yang saya bilang, solusi buat teman-teman yang punya kendaraan jarang dipakai, motor, mobil. Jadi charger ini bisa digunakan untuk aki mobil, aki motor ya. Jadi kalau kalian teman-teman di rumah, kalau punya kendaraan mobil atau motor mungkin yang jarang dipakai, agar akinya tetap sehat, seminggu sekali ya atau 2 minggu sekali mau dicas, disarankan untuk membeli item ini teman-teman. Oke, nih teman-teman ya, saya tunjukin ya. Di sini saya punya aki yang tidak sehat. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, aki tidak sehat tuh seperti apa sih ciri-cirinya? Nah, alat ini ya teman-teman ya, alat ini bisa membantu. Jadi dengan alat ini kita bisa tahu untuk ngecek akinya kita ini sehat atau tidak sehat. Nah, ini akan saya tunjukkan teman-teman ya. Yang saya bilang tadi ya, kalau aki yang sehat di sini indikator menunjukkan angka 12 minimal ya, 12, sekian. Tapi kalau ada di angka 12 ke bawah ya 10, 9, 8 itu berarti akinya sudah nggak sehat. Nih saya contohkan teman-teman ya. Saya tunjukin. Oke. Ini saya pasang dulu di positifnya, habis itu saya pasang di negatifnya teman-teman. Nah ini sudah terpasang ya, dan indikator di sini menunjukkan angka 7,3 dan di sini menandakan bahwasanya aki ini sudah tidak sehat ya. Dan ini kalau kita cas, ini tetap bisa dicas teman-teman ya, cuman dia untuk menyimpan daya atau menyimpan tenaga tidak maksimal ya. Jadi mungkin nanti dia sudah mencapai 12, tiba-tiba nanti ngedrop ya. Dan ini adalah aki mobil saya yang kemarin sudah mati ya. Jadi saat digunakan ke mobil ini nggak bisa ngangkat setrumnya teman-teman. Jadi kelistrikannya sudah nggak bisa. Jadi seperti ini teman-teman ya, 7,5 ini sudah nggak sehat. Jadi menandakan bahwasanya si aki ini harus diganti dan sudah tidak layak dipakai teman-teman. Ya teman-teman, untuk mencari mereknya tuh banyak teman-teman ya. Cuman saya pakai merek ini dan terbukti sampai sekarang awet ya. Dan harganya nggak terlalu mahal, nggak sampai 200.000. Kalau mau beli dengan merek seperti ini, Fortuner atau ada merek lain, mungkin silahkan cari sendiri teman-teman. Nanti saya kasih linknya di bawah di deskripsi. Semoga bisa membantu teman-teman waktu mencari barangnya. Ya, solusi buat teman-teman mungkin agar akinya tetap sehat teman-teman. Oke, saya rasa begitu teman-teman ya. Semoga share info pengalaman yang saya punya ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk menjaga kesehatan aki baik mobil atau motor. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.